Ya, masih membahas seputar pembiayaan syariah tumbuh pesat bersama Bapak Adi Warman Karim, pakar ekonomi syariah, dan juga Bapak Ajat Jatnika, Corporate Secretary dari BNI Syariah. Ya, tadi kita sudah membahas, jawab Pak, dari 4 tadi masuk yang mana nih yang banyak di BNI? Satu adalah yang apatis ya, yang kedua tadi bicara tentang yang banyak features-nya, banyak ada values dan labelnya syariah. Baik. Jadi BNI Syariah ini memang kita punya kita punya keinginan ya, kita menyampaikan kepada customer kita, kepada stakeholders kita bahwa kita melayani semua semua golongan. Kita nggak layani nggak cuma orang Islam aja. Kita mau semua, apakah dia orang Muslim, apa non Muslim, kita melayani. Bahkan kalau saya bisa cerita di beberapa cabang, di beberapa wilayah ini customer base-nya justru banyak yang non Muslim. Mereka memilih syariah kenapa? Karena ada kepastian di sana. Yang kedua tadi terkait dengan akadnya, strukturnya memang masuk akal dengan bagi hasil. Sementara kalau di bank konvensional dengan struktur bunga ini untuk project financing kayaknya lebih enakan dengan dengan bagi hasil. Nah, kemudian mengenai layanannya, kita memang karena kita didukung oleh BNI Induk dan juga kita juga didukung dengan teknologi yang sampai hari ini kok kayaknya kita masih percaya diri untuk melayani semua golongan itu. Baik itu di sisi funding maupun di sisi financing. Dan kita punya cabang di Kelapa Gading yang tumbuhnya juga bagus. Kita punya cabang di daerah Mangga 2, tumbuhnya juga bagus. Di daerah Jakarta Barat juga. Artinya produk dan layanan kita yang kita berikan kepada customer sih alhamdulillah sampai hari ini bahkan kita percaya diri untuk yang akan datang dengan kita punya beberapa program di digital banking akan bisa mengcapture apa tadi diminta oleh atau tadi minta tantangan Bang Adi ya. Pertama mana apatis. Kalau apatis ini kan dia nggak perlu dengan syariah ya. Jadi yang penting kalau buat dia ada untung buat dia kira-kira masuk akal, dia masuk. Kayaknya ada juga di kita. Bisa. Ada ya pasti. Ada. Ya. Nah Pak, begini kalau kita lihat misalnya dalam suku bunga ya, misalnya juga saya lihat ada perilaku yang rada aneh sedikit. Kalau ketika suku bunga mulai naik gitu ya, itu dia senang di syariah karena dia kan kontraknya tetap gitu. Tapi kalau udah suku bunga turun Pak, kontrak kan tetap nih. Nah biasanya dia bayar lalu pindah ke itu. Nah ada nggak customer yang seperti itu juga sebagian? Nah, tadi mengenai yang itu masuk biasanya kan untuk yang customer yang rasional. Betul. Yang rasional ya. Dia apa banyak yang rasional? Fiturnya. Jadi kalau emang tadi ternyata nih di konvensional kayaknya lebih banyak program bunga murah. Saya kontraknya tinggi, saya mau take over gitu. Ada juga kita mengalami hal tapi nggak sampai mengganggu kinerja Pak, maksud saya gitu. Nah, ada hanya memang sekali lagi tadi bahwa customer ini kan kalau untuk yang murabah biasanya kita sampaikan, kita edukasi bahwa kalau kita bertransaksi dengan syariah ini akadnya murabah jual beli, kita berikan kepastian gitu. Nah, ketika mereka di tengah jalan memang ingin berpindah, di awal kita sudah sampaikan Bapak Ibu dengan akad murabah ini ketika nanti Ibu akan berpindah, ini akan ada hitung-hitungan seperti ini. Karena kita kan kalau akad jual beli ini harganya sudah dipastikan dari awal sampai akhir itu ya. Jadi perhitungannya memang sudah ditetapkan dari awal. Sepanjang itu sudah disampaikan, customer juga sudah tahu konsekuensinya, sudah tahu hitung-hitungannya, pun dia mau berpindah silakan. Tapi kalau disebut persentase besar atau enggak di BNI Syariah kecil. Jadi tidak banyak sampai mengganggu ya kalau terjadi naik turunnya bunga itu bisa pergi banyak atau datang banyak itu nggak sampai segitu. Jadi artinya tidak mengganggu kinerja ya. Ya memang kalau lihat dari tadi kembali pemilihan 4 ini yang akhirnya menjadi kuncinya. Nah Pak Adi Warman dulu kan pernah ada kasus mengenai Gadema segala macam. Nah, ini bagaimana sebenarnya kan syariah juga harus mengikuti ini juga ya zamannya gitu ya. Tidak hanya produk ini harus macam-macam gitu. Nah ini sejauh mana perkembangan di pembiayaan syariah ini akan berkembang dengan produk-produk yang semakin bervariasi? Ya, tantangan terbesar dari perbankan syariah adalah produknya sedemikian beragamnya, sedemikian bervariasinya. Bahkan kadang-kadang kalau dijumlahin itu bisa sampai ratusan kali jenis produknya, yang CS-nya juga bingung ngafalin. Tapi skala kecil. Padahal miara untuk tiap produk itu ada biayanya. Benar-benar. Nah ini kan jadi keinginan Bank Syariah untuk melayani segmen itu mana aja mau gitu loh. Sehingga disediain produk yang banyak banget. Padahal
skala kecil. Sehingga ini sebetulnya kosnya terlalu mahal dong. Betul, berarti. itu sebabnya kita menyarankan kepada bank syariah, kalau skala Anda masih kecil, fokus aja dah. Mau ngelayanin yang mana? Iya. Mendingan jangan semua produk tapi akhirnya nggak efektif. Iya, gitu, betul. Akhirnya dia jadi bingung sendiri karena maintenance produk yang banyak itu pusing juga. Trainingnya aja bagaimana tuh kalau ada 100 sekian produk. Jadi kita menyarankan agar bank-bank syariah itu fokus, lihat kemampuan diri. Kalau kecil ya fokus pada segmen tertentu yang mau digarap. Kalau memang udah makin besar, barulah coba garap satu persatu dengan lebih baik. Lebih gampang jadi jagoan di satu bidang, kemudian menambah bidang lain, dibandingin kalau dia mau sejak awal menguasai seluruh bidang. Makanya dari awal kita udah bilang tadi mikro, MKM, corporate, itu karena harus kita beda-bedain dulu. Di dalamnya sendiri juga macam-macam. Sama kayak kita ke masjid dah. Benar. Ada masjid yang model pakai AC, dingin, karpet tebal, kamar mandinya kayak di hotel, benar nggak? Segmen orang yang datang ke situ tertentu, yang ceramahnya juga tertentu, benar ya? Segmen yang lain lagi. Jadi, nah BNI Syariah kayak gitu nggak Pak? Artinya fokus atau memang terlalu banyak produk yang akhirnya ditutup juga? Jadi saya lihat ada beberapa di Syariah itu bukan hanya bank ya, tapi BNI Syariah banyak produk, tapi kemudian akhirnya produknya dikurangin, terus akhirnya kembali ke fokus gitu. Iya. Di BNI Syariah memang kalau secara segmented segmen produknya kita bagi ada beberapa mikro kita punya, UMKM kita punya. Kemudian komersial kita punya, konsumer kita punya. Untuk di konsumernya ada bisnis kartu. Nah, itu aja segmentasinya. Kemudian dari masing-masing tadi, masing-masing tadi kayak mikro itu kita bermain di level sampai dengan di bawah 500. SMI itu mulai dari 500 sampai dengan 5 sampai 10 miliar. Di atasnya itu komersil. Jadi lebih pada segmennya. Tapi untuk sektor ditentukan nggak? Atau hanya membatasi pada sektor tertentu atau sektor tergantung yang kita lihat dari customernya aja gitu? Iya. Jadi mungkin agak berbeda dengan yang bank syariah yang di industri tadi saya sampaikan bahwa industri syariah itu untuk produktifnya itu 70%, hampir 63%. Betul. Sisanya hanya 30 sekian persen itu konsumer Ya. Di BNI Syariah sampai hari ini kita masih hampir sama ya, konsumer dan produktif hampir 50-50. Jadi itu bedanya ya, kalau yang lain itu lebih produktifnya banyak, kalau ini ke konsumernya kemudian justru. untuk sektornya di industri atau di komersil kita ada unggulan yang pertama adalah di perdagangan. Kemudian jasa-jasa masyarakat. Dan yang sekarang memang kita diminta untuk masuk ke sektor-sektor yang kuenya bagus, yieldnya bagus, tapi secara risiko juga termanage. Jadi masih dapat di maintain dengan baik, yaitu di infrastruktur. Yaitu bahwa kita ingin ikut dengan sindikasi ya. Ya ikut dapat kue lah dari BNI Induk dan proyek-proyek infrastruktur. Dan ini kan insya Allah dengan BUMN ini kan kalau kita lihat NPF-nya nih atau pembiayaan bermasalahnya sangat rendah gitu. Dibandingkan kalau kita masuk ke sektor-sektor yang swasta gitu. Itu sih. Itu ya. Oke. Pak Adi, kalau kita lihat kalau yang tadi BNI ini maksud punya induk ya. Kalau saya lihat nih rata-rata yang memiliki induk itu cenderung kinerjanya tidak terlalu problem. Selalu induk bersama-sama ya. Tapi kalau syariah nggak punya induk Pak, ini selalu punya problem. Ini dari mana lagi nih top up-nya? Ini bagaimana nih ke depan? Artinya kan kita harus bicara konsolidasi, tidak hanya bank konvensional, tapi konsolidasi di pembiayaan syariah khususnya di perbankan. Iya. Saya tidak mengarah loh kemana, tapi ini kan perlu diperhatikan gitu kan. Sebenarnya nggak selalu yang nggak punya induk itu bermasalah. Ada zaman-zamannya mereka tidak bermasalah juga. Bahwa sekarang lagi masalah kita harus selesaikan masalahnya. Memang, yang punya induk dia punya keunggulan karena dia bisa sharing platform dengan induknya, sehingga dia tidak perlu investasi economic besar. Of skill tadi ya, skala ekonomi. Untuk kan? IT misalnya kan dia nebeng platform sharingnya. Ini kalau kita transfer uang ke BNI Syariah itu kode banknya sama BNI, benar ya? Kan dia nebeng di situ. Benar, sama ya? Benar. Sekarang udah beda. Sekarang udah beda ya? 27 kan. Jadi platform sharingnya sama. Paling nggak sharing lah ya. Begitu juga SDM, dia nggak usah nyari dari tempat lain, tapi dari induknya bisa di assign ke sana. Jadi memang dari segi itu memang lebih bagus, termasuk koneksi dikenalkan dengan nasabah-nasabahnya induk. Tapi yang kita sama-sama harus antisipasi sebetulnya adalah yang tidak punya, tadi yang ngomong tidak punya induk. Kan harus kita perhatikan. Betul ya. Yang tidak punya induk ini, kita lihat kalau pangsa pasarnya itu signifikan terhadap industri, itu nggak bisa kita biarin sendiri. Mesti kita bantuin juga dia supaya keluar dari
permasalahan itu. Betul. Menurut kami, selama bank itu bermain di segmen yang memang kapasitasnya dia bermain, insya Allah dia aman. Artinya berarti dia harus juga membenahi dari sisi itu ya, agar kalau ada orang yang mau top up itu bisa memperbaiki paling tidak gitu ya. Iya, tapi kalau dia paksakan diri masuk ke segmen yang bukan segmennya dia, bukan liganya dia akan hancur. Oke. Nah, nanti saya di segmen berikutnya kita masuk segmen 5, itu akan membahas bahwa sekarang ini sebagian dari pembiayaan syariah itu juga digrogoti untuk pembiayaan dari sisi pasar modal, karena pasar modal sekarang juga berkembang. Nah, seperti apa? Kita harus break dulu. Ya pemirsa, tetaplah di Economic Loans with ISE.